ini memang informasi terakhir yang kami peroleh beberapa hari yang lalu, ini belum ada perbaikan yang eh, signifikan terhadap kemampuan supply bahan baku. Kita kan tergantung dari China kurang lebih 60-62%, kemudian dari India sekitar 20%, tapi India juga tergantung dari Cina bahan awalnya. Jadi yang sudah ada kontrak kelihatannya eh, akan masuk dalam waktu yang bulan-bulan Maret ini. Tetapi itu kontrak itu sudah dilaksanakan sejak munculnya berita-berita corona. Namun yang lain ini masih ada hambatan. Karena di sana kita juga melihat di samping industri, sarana produksi, juga land transportation, transportasi darat juga terganggu. Kemudian di pelabuhan juga terganggu. Kapal yang mengapalkan untuk ekspor dari China ke Indonesia dan juga ke negara lain, jumlahnya juga jauh berkurang. Jadi ini yang kendala yang ada sekarang ini. Baik, nah mulai hari ini bisakah kita tetapkan time frame-nya sejauh mana ini akan berdampak pada kenaikan end product dari harga obat maupun produk-produk kesehatan dengan supply chain yang sudah semakin terdisrupsi ini, Pak? Ada sejauh mana secara persentase mungkin nanti potensi peningkatan end product price? Jadi begini, yang kita baru alami adalah kenaikan bahan baku yang supply dari China, dan informasi yang masuk memang betul ada sekitar 40% kenaikannya, ada yang 50%, tapi kita anggaplah yang rata-rata sekitar 40%. Ini terutama untuk obat-obat yang pemakaiannya dalam jumlah yang cukup besar. Berapa besar kenaikannya kami belum memberikan kalkulasi yang ini, karena kita sebagaimana diketahui kita ini ada dua jalur. Jalur pertama adalah jalur bagaimana kita melayani kepentingan obat untuk Jaminan Kesehatan Nasional JKN, Kartu Indonesia Sehat. Ini yang kami prioritaskan. Yang kedua adalah untuk fasilitas kesehatan biasa dan juga untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi artinya regular market. Dalam regular market kami melihat ada sedikit kenaikan yang dirasakan, yaitu untuk keperluan produk-produk yang intinya adalah untuk memelihara kesehatan, misalnya suplemen kesehatan. Tapi kenaikannya tidak signifikan. Ya, pertanyaan final dari kami adalah ini langkah antisipatif apa yang sudah diambil dan akan dimaksimalkan oleh GP Farmasi untuk jangka pendek agar bisa tercapai satu solutif action ini, Pak? Ya, terus terang saja kita memang hanya berdasarkan dua hal, yaitu kemampuan supply, dan saya sudah beberapa kali juga sampaikan bahwa bukan hanya kemampuan supply chain, tapi juga value chain. Kita ini menunggu pembayaran yang sudah sekian lama dan jumlahnya sangat besar, sekitar 5,5 sampai 6 T, yang masih belum tahu penyelesaiannya kapan, karena sudah lebih dari 6 bulan ini, ada yang 1 tahun. Jadi kalaupun barang itu ada, kalau kemampuan cash flow kita sangat terhambat karena pembayaran dalam mekanisme supply dari BPJS Kesehatan kepada Paskes tidak mengalir ke kami, juga sangat sulit bagi kami untuk bisa memastikan terjadinya supply yang berkesinambungan dan merata. Jadi dengan kata lain, kami tuh sudah beberapa kali menghimbau supaya setidaknya dana dari pemerintah untuk BPJS Kesehatan ini tolonglah 20% dialirkan untuk kepentingan obat, sehingga semua bisa berjalan lancar. Kami tidak ingin melihat ada beberapa perusahaan bukan hanya tidak bisa supply, dan mereka sudah dikatakan sudah mulai kolaps.